ROG Phone 8 akhirnya resmi di Indonesia dan sekarang udah sampai di K2G ya. Kita udah lama aja. Iya, Udah lama. cuman kita baru sempat bahas ya. Wah, gila lagi ribet gila ya, keluar negeri mulu, ada banyak smartphone Konten juga. konten juga banyak. Anyway, gue jujur aja sih gue belum pakai ini secara daily tuh sebenarnya belum. Oke. Cuma gue kita kapan sih 2 seminggu ya? 2 minggu. Lebih. Tiap hari tuh gue pakai, tapi bukan buat daily, buat Gaming. gaming doang. Bener-bener buat gaming doang. Nah, maka dari itu karena gue belum pakai ini secara daily, jadi kita mau bikin konten kali ini simple aja. Apakah ROG 8 ini Warkop Gaming Certified? Artinya apa? Kalian juga mungkin udah tahu, bisa nggak dimainin di ruangan semi outdoor yang secara kondisi tuh nggak ideal banget ya buat main game ya, panas, non AC, siang-siang. Di Warkop lah, ini beneran di Warkop nih sekarang nih. Kemarin kalian bilang, wah bang harusnya beneran di Warkop ya. Ini Warkop yang lumayan Proper lah ya. proper dikit lah, ya kan? Nah itu kan mau lihat dia bisa dipakai tahan lama atau enggak ketika dipakai di kondisi kayak begini. Persiapan kita cuma laptop, prof doc, handphonenya dan apa sih namanya ini? Heat gun ya? Ya itulah pokoknya. Temperature gun. Anyway, let's go. Oke men, jadi apa yang mau kita tes dan metode kita ngetes ROG Phone 8? Gimana? Pertama kondisinya dulu ya. Kondisinya ini panas, and lihat gue keringetan nih, ya kan? Ini udah tersertifikasi gerah nih di sini. Terus yang mau gue tes ada 3 game. Satu, gue mau main Wild Rift Rain. Itu sekitar 20 menit. Cek. Kedua, gue mau main game baru COD Warzone. Itu sekitar 10 menit. Dan yang ketiga, gue main Genshin Impact 20 menit lah. Genshin Impact 20 menit lah. Nanti kita lihat secara suhu kenaikannya seperti apa. Terus juga baterainya habis berapa. Dan FPS-nya jelas berapa gitu. Kita mau lihat throttlingnya bagaimana. Dan semua dilakukan di X mode, which artinya gaming mode-nya ROG 8. Kita mulai dari LOL Wild Rift dulu yang paling ringan. Pertama, gue dinginin dulu. Coba ini emang karena ini panas ya. Nih, gue dinginin kayak apa juga. Nggak 34 nih, 35. 35 derajat Celcius kita startnya. Dan kalau lihat dari suhu temperatur luar ya memang benar sekitar 35. Sama kayak temperatur dalam, 35. Belakangnya juga bagian ya 36 lah. 35, 36 bagian luar. Ya, berarti itu startnya tuh di situ. Kita copot. Grafiknya kita bikin mentok, rata kanan, 120 fps. Terus ininya kita bikin secara game mode kita bikin X mode. Oke. Lihat ya temperatur 35. Lihat ya startnya. Ini battery temp di 35 derajat. Oke, kita mulai ya. Mulai FPS-nya 120 kita pas di awal serta suhunya 38 nih. Ini baru main 38 nih. Kita main dulu guys. Dua menit permainan, suhunya di 39. FPS-nya masih stabil di 120. Oke, itu tadi main 20 menit Wild Rift on Wi-Fi. Jadi memang harus on Wi-Fi karena supaya bisa connect ke perf doc supaya bisa dilihat datanya. Jadi harus on Wi-Fi. Itu kita mulai dari 35 derajat Celcius. Lalu di akhir pertandingan itu udah 46 derajat Celcius. Jadi cukup panas. Tangan gue udah keringetan, ya kan? Kalau kita tembak udah 43 derajat Celcius, tapi FPS-nya itu stabil di 120. Nah sekarang kita tes COD Warzone 2 match. Ini udah match kedua. Gue mulai itu dari sekitar 45 derajat temperatur di dalam, pakai X mode, settingan frame rate uncap di Warzone ya. Kita lihat. Oke, ini udah kelar game kedua, udah gue tes main COD Warzone. Kita lihat, tadi gue mulai dari sekitar 45 derajat, endingnya di 46 derajat. Lalu secara FPS, kita lihat di awal itu bisa sampai 83, 85, cuman nggak lama itu langsung turun. Stabilnya tuh ya lagi-lagi di sekitaran 50 kurang lebih. Dan kalau kita lihat datanya, average tadi main itu sekitar 55 FPS. Lagi-lagi mesti diingat, ini dari abis main Wild Rift nggak ada gue istirahatin, gue langsung gas 2 kali match COD Warzone.
Nah sekarang langsung ya kita coba habis 20 menit tadi pertama kali main Wild Rift, 10 kali 2 main DM-nya di COD Warzone, artinya 20 menit juga. Sekarang kita langsung coba main Genshin Impact selama 20 menit. Lagi-lagi tanpa istirahat. Di highest selalu 60 ya. Temperaturnya pas mulai kita start dari 45 derajat karena kita nggak istirahat dari tadi. Startnya udah 45. FPS-nya mulai awalnya di 60. Atau yang gue perhatikan nih main Genshin Impact selama 10 menit, ternyata begitu HP-nya detect bahwa game yang dimainin adalah Genshin Impact, dia memperbolehkan suhunya naik sampai 48 derajat Celcius. Kalau tadi kan kita main Wild Rift, main COD Warzone, itu COD Warzone deh. Warzone itu udah mulai throttling ketika udah 46 derajat. Dia udah nggak dapet 80-an FPS lagi, udah turun kan langsung ke 50-an. Dan terbukti FPS-nya stabil banget di 60 FPS. Di tangan gue nih berasanya ya panas, udah panas banget. Cuman ya memang gue nggak merekomendasikan hal ini ya, ketika ini panas kayak begini, main di smartphone-nya udah panasnya kayak 48 derajat begini. Kalau kita tembak nih sekarang nih kondisinya di sekitaran ya sama kayak tadi 47 48. Kalau kita paksain main sampai 1 jam 2 jam, gue tetap nggak rekomen. Gue tetap rekomen untuk berlama-lama pakai kipas. Seperti ini data akhirnya 59,8 fps average change ya, rata, bisa dibilang rata secara grafik FPS. Temperatur dari 45 derajat startnya naik di stabilnya di 48 derajat Celcius. Jadi ROG Phone 8 gimana nih setelah dipakai main gaming experience-nya? Seperti kalian tadi lihat ya, 20 menit pertama main rank match LOL Wild Rift, habis itu 10 kali 2 main COD Warzone, game baru, terus 20 menit lagi mainin Genshin Impact. Jadi pas di Wild Rift, itu memang kita startnya udah tinggi kan, panas ya men ya. Jadi walaupun gue udah tempelin kipas, itu startnya kita cuma bisa mentok dari 34-35 derajat. Naik jadi 45 derajat, FPS-nya stabil di 120. No problem lah, itu gue main di X mode. Terus gue main di COD Warzone, nah itu yang lumayan problem sebenarnya, antara itu gamenya belum fully optimized, itu kan game baru ya. Di game kedua tuh walaupun gue udah pakai X mode, uncapped, jadi FPS-nya itu di loss it. Itu cuma semenit pertama doang dapat 88 FPS. Setelah itu dia langsung berangsur-angsur turun dan rata-rata dapat di 60 FPS aja. Oke. Observasi gue, nah itu temperaturnya itu ditahan di 46 derajat man. Begitu gue main Genshin Impact, kelihatan banget yang tadinya 46 derajat, cap atasnya dinaikin jadi 48 derajat. Oke. Begitu dia detect Genshin Impact. Oke. Dan itu menghasilkan FPS yang stabil selama 20 menit di 60 FPS. Tapi ya dengan konsekuensi 48 derajat dan ketika tadi ditembak 49 derajat Celcius. Oke. Panas. Sama aja dengan kesimpulan kita di ROG 7 kemarin. Ya, betul. ROG 7 itu juga main di luar sama kayak begini non-stop, itu ya Maksimalnya bisa mencapai kurang lebih hampir 49 derajat Celcius. betul. Dan FPS-nya ketika Genshin Impact pun stabilnya sama. So, secara performance kita bisa bilang ini Warcop Gaming Certified. Walaupun dengan catatan kita tidak merekomendasikan bermain berlama-lama di 49 derajat Celcius. Kalaupun mau ya kita rekomend pakai coolingnya. Pakai cooling tetap. Lo kalau misalnya mau bermain di Warcop begini, lo pakai cooling. Lo main 2 jam di 49 derajat setiap hari selesai. Ntar yang disalahin Asusnya lagi. Matot. Padahal kalian sendiri yang buat hal itu. Lo udah sempat pegang sebentar? Udah. Sendiri gimana bro? Ya, gue notice ini berbeda dari ROG Phone yang gue kenal ya. Approach-nya ini sekarang lebih kayak handphone Biasa. handphone flagship pada umumnya ya kan. Dari feel bodinya, kemudian bezel layar yang lebih tipis, kemudian stereonya udah nggak front facing lagi. Ada ke bawah sama bareng sama earpiece ya? Betul, jadi ya megang ini lebih kayak megang HP flagship pada umumnya dibanding kayak handphone topper gaming. Mungkin kalau kalian mau yang lebih lompatan lebih gokil lagi sebenarnya ambil yang Pro. Pro ya? Yang Pro karena ada telenya. Lensa tele, betul. Telenya desainnya juga beda. Mungkin untuk full review-nya teman-teman yang lain banyak lah yang udah review ya. Ya. Basically it's a good phone di harga segini. Cuma kalau ada lompatan yang luar biasa nggak dari ROG 7, gue rasa nggak. Karena seperti kalian tahu juga 8 Gen 3 it's a slightly improved version dari 8 Gen 2. Ya.
secara performa. By the way, ini tadi ngabisin berapa persen? Sekarang baterainya 68%. Sampai habis kalau kita 3 jam game. prediksi 3-4 jam. Jadi kesimpulan akhir gimana? Ya overall ROG Phone 8 ini adalah side grade Ya. dibanding sama ROG Phone 7. Ya. Kalau kalian pengen sebuah handphone gaming yang gaming banget, Gaming banget. itu bisa ambil ROG Phone 7. Ya. Tapi kalau kalian pengen sebuah handphone gaming yang lebih down to earth, ya kan? yang lebih normal, Ya, yang kayak handphone flagship biasa. betul. Bisa ambil ROG Phone 8 terlepas dia masih mempunyai semua fitur layaknya sebuah handphone gaming kayak trigger button dan lain-lain. Serta armory crate yang lengkap itu ya. Betul. Ambil lupa cuy, satu lagi yang membuat smartphone ini lebih normal layaknya flagship atau flagship killer biasa Oke. adalah IP ratingnya. Yang dulu IP54 udah ada sertifikasi IP68. Jadi bisa main game sama air sekarang ya? Itu adalah natural cooling. Itu namanya, kalau gitu namanya liquid cooling, ya kan? Liquid cooling sejati, main game dalam air. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gua Alisa, Gue Satish, and this is G2G. tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Main dulu guys.